Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Novi Eka Putri, NIM 223141110 dari kelas PGMI 2C. Di video ini saya akan menjelaskan 3 materi bimbingan konseling. Yang pertama, sejarah bimbingan konseling di Indonesia. Yang kedua, tujuan dan fungsi bimbingan konseling. Dan yang ketiga, prinsip-prinsip dan landasan bimbingan konseling. Materi yang pertama yaitu sejarah bimbingan konseling di Indonesia. Ada 2 submateri yaitu sejarah bimbingan konseling di Indonesia dan fase-fase perkembangan bimbingan konseling di Indonesia. Yang pertama, sejarah bimbingan konseling di Indonesia. Di Indonesia, pelayanan konseling dalam sistem pendidikan mengalami perubahan nama. Pada kurikulum 1984, awalnya bernama Bimbingan dan Penyuluhan atau BP. Dan pada kurikulum 1994 berganti menjadi Bimbingan dan Konseling atau BK sampai dengan sekarang ini. Meskipun demikian, layanan konseling sudah ramai dibicarakan pada tahun 1962, namun baru diresmikan di Sekolah Indonesia pada tahun 1975. Submateri yang kedua yaitu fase-fase perkembangan bimbingan konseling di Indonesia. Yang pertama, fase sebelum kemerdekaan. Pada fase ini bertepatan dengan masa penjajahan di mana bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda dan Jepang. Dalam kondisi ini, siswa dikerahkan untuk memperjuangkan bangsa Indonesia melalui pendidikan. Di fase ini juga didirikannya Taman Siswa oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian di dekade 40-an, adanya upaya memecahkan masalah besar seperti pemberantasan buta huruf. Dan di dekade 50-an, bidang pendidikan mengalami tantangan berat seperti masalah kebodohan dan keterbelakangan masyarakat Indonesia pada saat itu. Selanjutnya di dekade 60-an terdapat beberapa peristiwa penting yaitu yang pertama, lahirnya kurikulum gaya baru tingkat SMA pada tahun 1964 dan yang kedua ketetapan MPRS tahun 1966 tentang pendidikan nasional. Di dekade 70-an adanya upaya pemerataan kesempatan belajar. Nah, upaya ini bertujuan agar semua pihak dapat merasakan apa dan bagaimana bimbingan konseling itu. Dan yang terakhir, dekade 80-an, pemantapan dilakukan dalam perwujudan bimbingan yang profesional. Materi yang kedua yaitu tujuan dan fungsi bimbingan konseling. Ada 4 submateri yaitu fungsi bimbingan konseling Islam, tujuan bimbingan dan konseling Islam, fungsi bimbingan konseling secara umum, dan yang terakhir tujuan bimbingan konseling secara umum. Fungsi bimbingan dan konseling Islam, yang pertama ada fungsi preventif yaitu membantu individu untuk menjaga atau mencegah timbulnya masalah bagi dirinya. Yang kedua yaitu fungsi kuratif yaitu membantu memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Yang ketiga ada fungsi preseratif yaitu membantu kondisi yang semulanya tidak baik menjadi lebih baik. Dan yang terakhir ada fungsi developmental yaitu membantu memelihara dan mengembangkan kondisi yang lebih baik. Selanjutnya tujuan bimbingan konseling Islam. Yang pertama, menghasilkan perubahan, perbaikan, dan kesehatan jiwa dan mental. Yang kedua, menghasilkan kecerdasan spiritual. Fungsi BK secara umum yaitu ada fungsi pembangunan, fungsi penyembuhan, fungsi adaptasi, fungsi penyaluran, dan lain-lain. Tujuan BK secara umum yaitu untuk pemahaman, untuk kesadaran diri, untuk penguatan, dan lain-lain. Materi yang ketiga yaitu prinsip-prinsip dan landasan bimbingan konseling. Ada 2 submateri yaitu prinsip-prinsip bimbingan konseling dan landasan bimbingan konseling. Prinsip-prinsip bimbingan konseling. Yang pertama berkaitan dengan sasaran layanan. Prinsip ini harus melayani setiap individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, status sosial ekonomi, dan lain-lain. Kemudian prinsip yang berkaitan dengan masalah individu. Prinsip ini berhubungan dengan pengaruh mental dan fisik individu. Lanjut, prinsip yang berkaitan dengan program layanan. Prinsip ini harus fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan individu. Dan yang terakhir, prinsip berkaitan dengan program layanan, yaitu permasalahan yang dihadapi harus relevan dan keputusan yang diambil harus dari diri sendiri. Yang kedua, landasan bimbingan konseling.
landasan bimbingan konseling sendiri ada landasan filosofis, landasan religius, landasan psikologis, landasan sosial budaya, landasan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang terakhir landasan pedagogi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.